Tentu kan saya langsung respect kan. Saya bilang, "Tangkis sama saya." Saya tangkis, "Kamu jangan kurang ngajar sama saya. Saya kan datang kemari kan diundang hanya menjelaskan. Tapi Mhm. kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu ini siapa?" Tiba-tiba dia turun panggung, dia langsung salaman sama saya melukin badan. Minta maaf minta maaf. Saya katakan, "Kamu jangan samakan dengan diri orang lain. Kamu anggap nih saya sampah atau kamu yang sampah?" Kan gitu kan. Saudara peneliti tidak memiliki sertifikat, berarti adalah abal-abal. Ini dia abal-abal. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada yang dipertanggungjawabkan pada diri dia sendiri. Dia Konotasi dianggap lalahi. seolah-olah, wah dia menang, menang apanya? Orang isinya nggak jelas dan kemudian tujuan juga nggak benar. Dan nanti pertimbangan hakim lihat apa pembelaannya, ya hadapi itu. Nggak usah propat prapit. Buat apa itu? Selamat malam Misa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di special interview. Ini studio kita setnya baru. Pemirsa, bicara tentang perkara tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, sampai sekarang banyak yang pusing dan bahkan mulai jenuh karena prosesnya sangat amat panjang. Apalagi dengan peraturan di KUHP yang baru yang memungkinkan pihak tersangka mengajukan prapit dan sepertinya tidak ada batasnya sampai berapa kali gitu. Selama ada peluang atau ada celah untuk melakukan prapit lalu didaftarkan dan diterima oleh pengadilan, maka sidang pokok perkara itu akan terus mundur dan itu yang terjadi sekarang. Bahkan Dr. Tifa yang sebelumnya langsung masuk ke pokok perkara sekarang juga mengajukan pra peradilan. Dan hari ini kita mau membahas persoalan ini dengan bintang tamu saya, pakar hukum pidana yang sudah menangani banyak perkara pidana termasuk menjadi saksi ahli dari pihak kepolisian di dalam menangani perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. Dan sekarang hadir beliau Profesor Halim. Ya. Ini pakar hukum pidana yang sudah berpraktek sebagai praktisi hukum, akademisi juga, itu sudah puluhan tahun ya, Dok ya, Iya, Prof ya. betul. Iya. Dari tahun 90-an. 90-an. Dan beberapa hari ini nama profesor ini semakin melambung tinggi setelah insiden sedikit kekerasan di studionya Mas Aiman, Rakyat Bersuara, hari Selasa kemarin ya Prof ya. Iya. Dimana ketika maju untuk bersalaman dengan Roy, tiba-tiba disambut. Coba cerita dulu Prof, sebelum Iya. kita bahas pandangan Prof tentang perkara yang super panjang ini. Kita mau dengar dulu sebenarnya ada apa di studio pada malam itu, Prof. Terima kasih saya diundang ya untuk memperjelas secara seluruh rakyat Indonesia dan dapat memahami secara hukum atau secara logika. Saya seorang praktisi hukum selalu bertindak atas dasar undang-undang dan secara logika. Nah, saya diundang oleh satu stasiun televisi yaitu di E-News yang dipimpin oleh Aiman. dipimpin oleh Aiman. Maka saya hadir. Kehadiran saya itu cuma hanya diminta pendapat, penjelasan apa yang telah terjadi di dalam bergulirnya ini ijazah palsu. Nah, setelah diberikan segmen saya menjelaskan tentang tudingan ijazah palsu itu yang ternyata bahwa pihak Rosyuryo itu kan tidak mempunyai kompetensi atau dia tidak memiliki hak untuk menuding seseorang. Ya artinya privasi pribadi orang itu harus dia bisa membuktikan dirinya sendiri pada saat dia yang menyatakan bahwa dia itu palsu. Bagaimana caranya itu palsu atau dia seperti apa? Nah, dalam palsu ini tentu ada perbandingan.
ada yang asli, ada yang tidak asli. Nah, setelah saya mempelajari dan melihat ketika saat itu saudara Aiman, saya katakan sama beliau, tolong dilihat itu slide-nya. Nah, saya ingin tahu apa sih yang sebenarnya yang dituding itu ijazah palsu, seperti itu. Nah, ketika dibuka itu, saya naik ke panggung dan saya tanya, ini dibuka semua, ada beberapa gambar Iya. itu ijazah-ijazah semua. Nah, kemudian saya minta saudara-saudara Suryo tunjukkan kepada saya apa yang maksud dan tujuannya mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Kan seperti itu. Iya. Nah, dia menunjukkan sesuatu itu fotokopi di layar itu fotokopi di layar. Nah, saya bilang, ini yang saudara tunjukkan ke dalam slide ini fotokopi. Kamu katakan ini palsu. Saya mengatakan itu ada egalisirnya. Di atas itu ada stempelnya dari UGM. Terus yang mengatakan palsunya yang mana? Dia bilang, itu palsu. Iya, saya bilang, kalau itu palsu tentu ada perbandingannya. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi dia katakan itu palsu. Nah, saya katakan kalau saudara tidak dapat membuktikan yang asli, bagaimana caranya saudara harus bisa bertindak hukum. Ini kan fotokopinya di dalam saudara mengatakan ini palsu, saudara kan bisa gugat melalui hukum perdata di pengadilan. Nah, fotokopi ini yang saudara lihat ini ada stempel, ini difotokopi kembali. Kemudian dibawalah ke kantor pos, dikasih materai, lalu dileges. Artinya dileges itu harus diakui bahwa ini adalah satu syarat untuk mengajukan kepada bukti surat yang ditunjukkan kepada nantinya sesuai dengan undang-undang hukum acara perdata diterima oleh majelis hakim. Jika tidak ada materainya, tidak ada stempelnya dari kantor pos, walaupun itu misalnya umpamanya ada egalisir dan tidak ada legalisir itu ijazah, itu no problem. Enggak ada masalah. Tapi tinggal nanti bagaimana penilaian hakim, ini apakah akurat, apakah ada nilai, apakah ada bobot di dalamnya bahwa ijazah ini benar dan tidak. Kan hakim sendiri menilai. Kan gitu. Nah, saya kan bicara seperti itu. Nah, begitu saya lihat, tiba-tiba dia ke bangkunya pribadinya si Suryo, mengambil itu berkas, ijazah yang fotokopinya dia datang, tiba-tiba kena muka saya tuh kertas itu. Disodorin. Di muka saya disodorin kayak gitu, ditutup muka saya. Tentu kan saya langsung respect kan. Saya bilang, tangkis sama saya. Saya tangkis, saya bilang mengatakan sama dia, kamu jangan kurang ngajar sama saya. Saya kan datang kemari kan diundang hanya menjelaskan. Tapi kenapa kamu berbuat seperti itu? Hah? Kamu ini siapa? Ya, bener nggak? Nah, akhirnya sedemikian, akhirnya dia ngotong-ngotong saya, jangan kurang ajar kamu. Saya bilang kelakuan kamu itu nggak jelas, saya bilang. Kok orang ilmuwan nggak jelas gitu loh. Nah, akhirnya ribut. Nah, terus nyerocos dia tuh. Saya ini peneliti, saya ini peneliti. Saya katakan, kalau saudara peneliti asli dan yang bisa dipertanggungjawabkan, aslinya peneliti itu adalah memiliki uji kompetensi. Artinya dia harus memiliki satu bentuk sertifikat yang diakui oleh lembaga sebagai pertanggungjawaban hasil penelitian seseorang yang dapat ilmunya diberikan kepada masyarakat dan yang dibutuhkan. Kalau misalnya saksi ahli, perlu nggak sertifikat? Ada dua. Ada kurikulum vitae, dia sebagai dosen tetap yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai mengajar ilmunya sesuai dengan ketentuannya, dan yang pasti dalam ahli adalah berbentuk sertifikat. Tidak mengatakan saya anak dirinya, ini saya peneliti. Nggak bisa. Nah, peneliti itu maupun ahli, sejak kapan dia diangkat menjadi ahli? Ada sumpahnya. Nah, sejak kapan juga terhadap peneliti menerima sertifikat. Dan kemudian bahwa
kalau mengucapkan dia hanya sebagai pengakuan dirinya sendiri, berarti penelitian itu tidak mempunyai pemikiran nalar untuk pada tujuan apa yang dimaksud. Sehingga bahwa pemikiran itu arti kata memikirkan dirinya sendiri. Tidak menguntungkan kepada orang lain atau tidak memberikan kompetensi apa yang dia teliti. Sehingga ya seperti itu pikiran dia. Artinya pikiran dia adalah pikiran yang bagaimana caranya ini orang bisa menerpa sehingga bisa berpikir dihantam oleh pikiran dia dalam logika pembunuhan karakter dan akhirnya bahwa ini berkepanjangan. Nah, saya setelah jelaskan, saya katakan itu. Dia itu nyerocos saja. Dia nggak menerima pendapat orang. Saya jujur, saya nggak pintar. Yang pintar itu orang yang menilai. Tetapi keilmuan saya kuasai. Dan saya berikan ilmu saya kepada masyarakat yang membutuhkan. Berarti tidak ada yang hebat. Yang hebat itu adalah kita punya ilmu harus diberikan kepada orang yang membutuhkan keilmuan itu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Ya. Nah, ketika saya tanyakan berulang-ulang kali, dia tidak memiliki sertifikat. Maka saya katakan sama mereka, saudara peneliti tidak memiliki sertifikat, berarti adalah abal-abal. Kenapa? Saya katakan demikian. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan pada diri dia sendiri. Nah, itu yang saya lihat. Kalau dia berani menunjukkan itu sertifikat di lembaga mana, sejak kapan, tanggal berapa, tahun berapa, itu. Sedangkan dia katakan bahwa dia ahli telematika. Telematika itu kan sebagai asumsi. Boleh iya, boleh tidak. Cuman hanya memberikan gambaran, hanya berpikir seperti itu. Di jam sekian titiknya ada di sini, jam sekian adanya di sini. Kemudian gambarnya ini ada nggak yang bersangkutan berada di situ? Itu tidak punya kepastian. Karena telematika itu cuma hanya instrumen ya mempelajari terhadap bagaimana ini satu rangkaian keilmuan itu adalah suatu hanya sebagai pelengkap. Tapi tidak memiliki suatu kepastian bahwa dia menentukan dan dia menjamin ilmu yang diberikan kepada masyarakat. Itu yang saya lihat. Kalau ilmu hukum beda. Logika, fakta, perbuatan, atau sesuai dengan undang-undang yang diterapkan oleh negara kita sesuai dengan peraturannya. Nah, kalau ilmu yang dimiliki itu adalah saudara Roy itu, saya rasa itu berasumsi. Tidak memiliki bentuk kemanfaatan apa yang dimiliki. Yang dapat dimiliki itu hanya bagaimana saudara Jokowi ini ya telah dibunuh karakternya. Dan dia membuat pemikiran-pemikiran orang yang terus sampai akhirnya orang ini terus merasa mengejar ya kepada kebersangkutan ijazah tersebut. Padahal saya lihat ijazah itu tidak dipersoalkan. Kenapa? Ketika saat orang melamar pekerjaan ya di suatu tempat baik badan negara menjadi CPNS maupun di PT perusahaan maupun di mana-mana saja, pertama adalah mana syaratnya, punya enggak ijazah, betul kan? Punya enggak akte kelahiran, punya enggak bikin surat pernyataannya, terus punya enggak tentang SKCK, pernah enggak saudara dihukum, seperti itu kan syaratnya kan? Nah, kemudian ditulis lagi membuat surat fakta integritas. Artinya dia bertanggung jawab apabila yang bersangkutan itu diterima sebagai pekerja. Betul kan? Ya. Apalagi badan negara. Badan negara itu sangat sensitif, sangat lengkap. Ya, bukan masalah syarat yang dimintakan secara formil, tetapi juga dilihat kenyataan hidup. Itu harus cek and recheck. Tingkah laku, kehidupan dari rumah, di tengah jalan, di satu tempat. Sehingga bahwa orang ini wajar atau wajib atau tidak sebagai pejabat negara. Saya lihat seperti itu. Ya, maka seperti itu kan dilihat. Kenapa saya bisa berbuat untuk Suryo itu
seperti itu. Karena dirinya sendiri ingin tidak mau mengatakan bahwa itu mengakui ijazahnya itu asli. Asli dan tidak aslinya itu nggak ada urusan sama dia, nggak ada manfaatnya. Sekarang kemarin udah banyak ngomong orang, dia temeng-temeng tuh ijazahnya dia. Padahal rakyat nggak tertawa. Ada bahkan dia juga melaporkan sedangkan dirinya dia aja dibuat seperti itu. Dia udah kebakaran jenggot. Baru kemarin sore, apalagi Jokowi yang sudah menjabat dari wali kota sampai presiden 2 periode, bukan 2 periode lagi. Dia dari wali kota jadi gubernur, kemudian jadi presiden. Ini kan sudah melengkap arsip nasional. Arsip nasional itu adalah dipegang oleh suatu badan negara. Badan negara boleh nggak mengeluarkan sesuatu kerahasiaan pribadinya atau data orang pribadi? Nggak boleh. Kemarin saya sudah kasih contoh. Saudara punya ATM, punya di satu bank. Boleh nggak saudara minta data sama bank? Nggak boleh. Karena data itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Kalau saudara membongkar kanan kiri apa maksudnya gitu loh. Ini kan nggak jelas. Makanya perlu lah ya bagi kita lihat bangsa Indonesia ini. Pertama adalah fakta, akhlak, perilaku, ya. Berbicara dengan muka umum, musik kita pakai etika dan sopan dan melakukan bertindak. Tidak boleh melakukan sesuatu seenaknya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Itu berbahaya. Kenapa? Jadi harus bisa mengatakan keseimbangan. Harus tahu. Kalau misalnya umpamanya itu bilang katakan itu palsu, dia harus membuktikan yang mana palsu dan aslinya. Kan selama ini kan tidak ada. Dia gugat berapa pengadilan tolak. Dia gugat di satu daerah dia tolak. Dan sampai dia juga mengajukan kepada KIP diterima sebagian. Tapi sebagian itu artinya belum memiliki suatu substansi dalam putusan tersebut. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Terus kemudian universitas kena tersinggung atau tidak ingin. Kok ini KIP kok sembarangan mengeluarkan surat keputusan yang tidak pada tempatnya. Kan gitu kan? Ya. Yang harusnya itu badan pra peradilan. Bukannya dia sendiri. Badan informasi, komisi informasi itu bagi orang yang datang meminta, mempertanyakan atau minta seperti apa dan bagaimana cara aturannya. Tetapi dia tidak mengambil alih, dia langsung. Sedangkan dia itu bukan badan peradilan. Saya lihat itu salah, keliru. KIP itu. Nah, contoh saya kasih tahu tentang Undang-Undang Nomor 2 2004 tentang PHI, sengketa hak. Apakah si karyawan itu tiba-tiba dipecat langsung ke pengadilan? Tidak. Bagaimana caranya? Dia harus ngadu ke Depnaker. Terdaftar enggak? Bener enggak? Lalu dimediasi. Mau enggak si pihak karyawan dengan si pihak si PT. Kalau misalnya ini tidak ada lagi kondisinya, diterima semuanya, lalu Depnaker itu tidak bisa memutus. Harus membuat anjuran. Nanti yang menyelesaikan adalah pengadilan. Itu yang benar. Kalau ini kan enggak. Mengatakan bahwa ini memutus, menerima ini. Saya anggap saya udah baca itu. Saya udah baca dan juga putusannya pun juga saya tahu. Keep itu. Itu. Nah, kemarin sempat saya tanyakan, saudara ini gugat terhadap KIP itu, kemudian badan hukum negaranya atau pribadi. Di dalam kositanya itu saya lihat adalah rancu. Ini yang dilakukan Bonatua? Betul. Bonatua dianggap seolah-olah, wah dia menang apanya? Orang isinya nggak jelas. Dan kemudian tujuan juga nggak benar. Si A, B, si ini benar. Sekarang bisa nggak titik temunya persoalan itu? Apa persoalan itu? Bisa nggak mendapatkan bahwa betul-betul menyatakan bahwa di dalam KIP itu ijazahnya palsu? Kan tidak ada. Tapi sama oleh Bonatua Silalahi dikatakan ijazah Pak Jokowi tidak ada. Nah, itu apa artinya dalam hukum kalau seperti itu, Bro? Kalau tidak ada, haknya dia apa? Kan itu kan namanya rahasia pribadi. Kan tidak boleh mengatakan bahwa ini, oh ijazahnya benar,
Ya itu kan hak pribadi. Kepentingannya apa juga? Bagi yang menanyakan tuh, apa kepentingan terhadap orang yang bersangkutan? Karena ijazah itu adalah milik privasi pribadi. Tidak bisa di muka umum dengan sembarangan. Karena takutnya badannya yang milik ijazah, kepalanya orang lain. Tapi nomornya sama, itu yang bisa digoreng. Apalagi dia pejabat, itu seringkali terjadi. Makanya ijazah itu privasi. Makanya nggak bisa sembarangan. Maka saya katakan juga ketika ujian-ujian para advokat ya, ijazahnya itu harus kita lihat streaming. Artinya kita teliti, kita harus tahu pertama ke kampus. Kedua, harus yang menerbitkan tuh nomor itu benar nggak terdaftar. Seperti itu. Hmm. Jadi jangan sampai terjadi fotonya badannya orang lain, kepalanya dia yang bersangkutan. Nah itu saya lihat tuh dia kacamata segala macam. Ya memang kita tahu bahwa ijazah itu terbitnya itu pada tahun 80-an 85. itu, ya 80 dan 85 itu, ini kan belum berlakunya digital, Hmm. secara manual. Tapi secara pelaporan itu antara dikti dengan perguruan tinggi kan semua tercatat Hmm. di dalam buku besarnya, dalam setiap kegiatannya makul, dan dia dalam rangkaiannya UAS, rangkaiannya dia nilai transit, nilainya dia KRS, kan gitu kan. Nah akhirnya sampai detik-detik itu dia bisa semuanya terdaftar adanya di buku Buku besar, besar. gitu loh. Oke. Boleh nggak seseorang mengambil buku besar itu diminta? Ya nggak boleh, karena itu apa? Tidak memiliki kompetensi, tidak punya kewenangan Kewenangan. juga. Tidak boleh, karena itu rahasia semua. Nah, tidak bisa mengatakan bahwa itu, ijazahnya palsu. Hanya cuman gembar-gembor Bagaimana aja. dengan keputusan Petun yang mengatakan ijazah Jokowi itu terbuka untuk publik waktu digugat oleh UGM kalau tidak salah? Mhm. Kan di putusannya ijazah Pak Jokowi itu terbuka untuk publik, itu maksudnya gimana itu? Gini, kalau seorang pejabat masih menjabat, ijazah itu bisa dilihat melalui dikti, Hmm. tidak bisa di publik. Artinya bisa dia mintakan kepada dikti, karena produknya ini adalah dari universitas yang menerbitkan ijazah itu nomornya dari dikti. Dikti. Jadi bukan dikti yang menerbitkan ijazah, tetapi kampus meminta penerbitan itu ke Perum Peruri. Peruri. Contoh, memang meterai bisa cetak sembarang orang. Uang. Uang, BBKB, surat berharga, saham, itu Oke. semua percetakan negara. Yang menerbitkan adalah percetakan negara. Jadi ada nomor Ada seri, nomornya, ada ketentuannya, iya. ada dalamnya, ada garis-garisnya. Nah, kalau misalnya dia mengatakan bahwa ijazahnya ini palsu, ya yang palsunya ini mana? Kita kan jadi bingung, bener kan? Iya. Padahal ini udah jelas. Ya, yang saya tadi katakan itu, apakah itu memang sebenarnya bahwa itu ijazah itu dia yakin 100% bahwa itu palsu? Saya bilang tidak. Karena saya melihat kemarin itu, waktu di Aiman itu, ada stempelnya egalisir itu jelas UGM. Bagaimana dia mengatakan palsu? Sekarang gini, Bapak punya anak atau Bapak sendiri ingin melanjutkan ke suatu jenjang karir, Hmm. masuk ke universitas. Dasarnya apa? Tentu jenjang Ijazah yang di bawah itu sudah sebelumnya diakui oleh pihak yang bersangkutan. Baru arsip itu bisa dibawa ke tempat yang baru. yang baru untuk melanjutkan pendidikannya. Betul nggak? Iya. Nah, ini yang benar. Nah, ini sedangkan dia menggoreng, saya yakin bahwa ini ada apa sebenarnya? Apakah ini kepalanya dibuntungin, gambarnya dibuntungin, secara sekarang ini kan zaman teknologi yang canggih, Iya. ya nggak? Lah saya nggak mukul nggak apa-apa, kalau orang mah heboh katanya tuh Dokter Halim tuh mukul. Saya bilang yang mukul siapa? Kan semuanya pakai program itu, kan saya lihat tertawa-tertawa gitu loh. Nah ini kan semuanya kayak gitu. Makanya saya lihat ya beberapa orang yang membuat kejahatan itu, ada kepala dan badannya berbeda. Bukan pada cetakan-cetakan itu, Disatukan. disatukan. Atau bisa juga begini,
kepalanya milik dia, tapi badannya milik orang lain. Hmm. Tapi diburamkan, bisa juga kayak gitu. Nah, memang betul ijazah itu zaman 85 itu adalah dia terarsip di dalam buku legeser di fakultas. Jadi nggak bisa disanggah, nggak bisa bilang mengatakan minta harus dikeluarkan. Sekarang kita masuk ke rumah orang, harus permisi, tujuannya apa, minta apa. Boleh nggak dia numpang tidur masuk ke rumah orang? Betul nggak? Kan nggak bisa, nggak sembarangan. Seperti itu contohnya. Makanya perbuatan-perbuatan yang diucapkan oleh pihak Rosyuryo ini adalah sangat-sangat yang membuat masyarakat itu membuat kebingungan. Oleh karena ucapan-ucapan dia Hmm. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Makanya Oke. kenapa? Bahwa pemikiran-pemikiran secara hukum, mensreanya itu terbukti. Aktoriusnya itu terbukti. Dan satu lagi, dia telah membuat Dektingmen. Mengajak seluruh rakyat Indonesia yang mengatakan bahwa itu ijazahnya palsu. Dan mengarahkan dengan adanya video dia. Itu pasal Itu. hasutan itu masuk. Iya, pasal penghasutan itu udah jelas. Ada mensrea polanya dia sendiri, ada telaksana demo di prokes, Hmm. di video, akhir ucapan-ucapan dia. Akhirnya perbuatan itu terbukti kan? Ada niat jahat di situ. Niat jahatnya. Bahkan dia bukan badan sendiri. Dektingmen itu untuk mengajak orang yang tidak tahu apa-apa, sebab musababnya, dan tidak mengerti apapun. Ternyata diderek sama dia, diarahkan sama dia, masuk bersama-sama berkelompok. Oke. Itu ada hukumannya? Ya ada. Kalau Dengan di pasal penghasutan, di laporan Pak Jokowi itu ada? ada pasal penghasutan. Nah itu, tidak ada, saya lihat juga pasalnya jelas-jelas aja, nggak ada yang masalah apa-apa. Saya lihat soalnya 3, bagaimana caranya dia menciptakan mensrea itu. Niat batinnya itu berpikir polanya bagaimana bahwa ini bisa terjadi, kejahatan ini harus dilakukan. Ini aktoriusnya. Mensreanya itu harus mengatakan bahwa ini harus ciptaan dia tuh berpola pikir batinnya. Kalau ini terjadi kejahatan ini berarti dirinya dia puas. Tapi bukan sampai di situ. Penghasutan ini dalam ilmu hukum adalah dektingmen. Bagaimana caranya ini dia nggak bersendiri. Tidak 2, 3 orang. Bagaimana rakyat Indonesia harus masuk ke pelosok dalamnya. Untuk dapat mengarahkan dan ikut ajakan dia sampai dia menerbitkan itu. Oke. Itu. Jadi jangan mengatakan salahkan para penegak hukum. Koreksi diri sendiri. Benahi diri sendiri. Kita bagaimana membenahi diri sendiri aja nggak mampu. Hmm. Bagaimana dia mengorek diri orang lain. Yeah. Betul kan? Nggak bisa itu. Makanya itulah saya lihat kenapa sampai saya kemarin dipanggil seperti itu. Saya hanya meluruskan, menjernihkan apa yang dimaksud tujuan. Kok ini nggak bisa berhenti. Saya pun juga nggak minta hadir. Tapi saya diminta. Saya nggak minta dihadirkan. Tapi dari stasiun televisinya itu meminta saya hadir untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Terang benderang. Jangan mengatakan para netizen ini mengatakan, oh Dokter Halim tuh kalau bisa legalisir itu di kantor pos. Salah itu. Jadi salah. Awalnya itu sudah punya fotokopi yang Sudah tercetak, udah diegalisir oleh pihak universitas yang bersangkutan. Kalau ingin berperkara perdata, difotokopi lagi, dibawa ke kantor pos. Apa itu kantor pos? Syaratnya memenuhi syarat atas undang-undang bukti surat. Jadi jangan salah paham. Ijazahnya itu tetap pada badan hukumnya. Artinya di suatu universitas masing-masing. Kayak di sekolah. Di sekolah juga harus diegalisir di sekolah. Kalau berperkara umpamanya, ada seseorang mengakui, dia harus wajib berperkara itu bawa ke kantor pos, di stempel, baru diajukan bukti surat. Jadi kadang-kadang netizen juga nggak memahami. Saya sudah berkali-kali walaupun umpamanya saya ini dibilang katanya dokter misalnya, wah ini nggak jelas nih, masa ijazah di stempelnya, diegalisirnya di kantor pos. Salah itu ngomongnya, harus nyimak baik-baik. Karena saya mengatakan dari awal,
bahwa yang saya lihat dipamerkan di slide adalah stempel UGM-nya tertera. Berarti sudah dilegalisir. Dialisir. Kalau sudah dilegalisir, ada aslinya. Ada aslinya. Yang mengatakan itu palsu ya silakan saja. Buktikan. Buktikan saja. Kan gitu kan? Itu seperti itu. Oke. Menarik tadi di ulasan awal Prof itu. Karena selama ini kita udah mungkin karena terlalu banyak momen dan kejadian-kejadian yang diciptakan oleh Roy dan teman-teman itu. Jadi kita lupa awalnya mereka ini siapa. Memproklamirkan diri. Betul. Kan mereka memproklamirkan diri sebagai peneliti. Melakukan penelitian. Dan perdebatan itu waktu itu cukup panjang. Ada yang mengatakan ya emang mereka ini peneliti. Tapi secara hukum Prof, kalau yang tadi Prof katakan, mana sertifikatmu? Legalitas sebagai peneliti itu nanti di pengadilan akan dipertanyakan. Ya memang. Atau misalnya, apakah setiap orang yang melakukan penelitian itu disebut peneliti? Harus disertakan pada sertifikat uji kompetensi. Itu maksud saya, karena misalnya saya meneliti pohon atau tanaman bunga yang saya tanam minggu lalu. Kan itu juga meneliti. Betul. Melihat, oh udah tumbuh, udah. Apakah saya juga peneliti? Belum. Nah itu makanya. Belum. Karena itu baru mencoba keinginan. Iya. Bagaimana caranya itu bisa memenuhi hasrat ingin tahu. Pengen tahu saja. Ingin tahu dari awal sampai kok bisa ini bisa bertumbuh karena apa dan sebab apa. Itu belum memiliki kriteria penelitian. Belum. Peneliti. Berarti Roy juga mereka sama. Tidak. Karena Roy meneliti ijazah secara digital forensik. Tapi ilmu dia kesehatan masyarakat. Itu. Ya. Ya kita yang tahu itu bahwa dia pekerjaannya adalah sebagai telematika, ahli ya, yang saya lihat bahwa dia ini sebagai pekerjaannya itu ahli telematika. Tetapi telematika ini harus disertai uji kompetensi yang bisa lembaga menyatakan diri dia itu betul-betul keahlian itu. Betul nggak? Kalau misalnya itu tidak dapat dibuktikan, apakah itu peneliti yang sejati? Apakah peneliti yang bisa dipertanggungjawabkan di muka publik? Itu yang saya lihat. Hanya ngomong saja peneliti. Hanya bicara aja peneliti. Padahal ketika saat ini permasalahan terungkap di satu perkara itu, dia bisa bertanggung jawab nggak? Nggak bisa tanggung jawab. Karena dia tidak punya keilmuan di dalam bagaimana caranya meneliti yang sebenarnya. Kan gitu. Atau setidaknya kalau dia mengatakan dia ahli telematika dan peneliti sudah berapa tahun. Betul. Hasil penelitiannya apa aja. Kalau tiba-tiba jadi peneliti di ijazah Pak Jokowi boleh. Kalau meneliti ijazah Jokowi begini. Itu kan ijazah itu milik seseorang. Privasi pribadi orang. Tentu kalau ingin meneliti kan harus minta izin dong. Izinnya apa? Dari UGM. Harus minta izin. Ada suratnya, ada surat tugasnya. Wah, saya mau meneliti nih dengan arsip ini nih. Bagaimana caranya bisa nih Jokowi bisa menerbitkan sertifikat apa dasar apa nih? Betul kan? Nah, dia minta tuh ada surat tugasnya. Kalau memang peneliti yang sebenarnya, kita belak-belakan aja. Di kampus itu kalau mamanya meneliti, itu ada nilai uangnya. Dan benar-benar dapat izin dari suatu orang yang diteliti. Ada proposal penelitiannya? Ada. Nggak gampang. Itu nggak gampang. Dan itu dipenuhi. Dan juga secara ilmiahnya terbukti. Gitu loh. Misalnya bahwa meneliti apa, dengan budget berapa, komposisinya apa, terus bagaimana kemanfaatannya, terus kemudian ke depannya jenjangnya berapa lama ini terhadap keilmuan itu. Itu peneliti. Beda dengan ahli ya. Kalau ahli itu kan ada dua cara saya katakan itu. Pertama, jika ahli pidana maupun ahli perdata itu hanya dua. Bisa QRIPT karena dia seorang dosen tetap. Atau dia memiliki nilai tambah, memiliki sertifikat yang telah diuji kompetensi keahliannya. Dan itu pun disumpah. Itu pun diangkat. Ahli. Betul. Nah saat saya tahu itu semuanya. Kalau misalnya penterjemah lah bahasanya. Contoh penterjemah nih. Orang bisa ngomong bahasa yang sama.
ngerti bahasa yang sama. Tapi dia tidak punya sertifikat penerjemahnya. Itu bukan penerjemah, hanya bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan. Lihat keadaan dunianya menyamakan. Tapi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan suatu dirinya sendiri untuk orang lain. Karena Itu. tidak punya legalitas. Nggak punya legalitas. Oke. Seperti itu. Terang dan jelas sih penjelasannya. Iya. Lah, kemudian kita mau dengar sekarang pandangan Prof sebagai pakar hukum pidana melihat sisi atau unsur-unsur dalam perkara ini, objeknya, terus prosesnya, lalu orang-orang yang terlibat di sini, celah-celah ketidaklurusannya itu di mana sebenarnya, Prof? Kita Begini. mulai dengan misalnya prapit-prapit yang dilakukan oleh Roy Suryo sekarang. Sudah prapit keempat. Prapit 1 tentang sah dan tidaknya penangkapan dan dikabulkan sebagian oleh hakim. Penangkapan dikatakan tidak sah. Lalu yang kedua itu tentang penerapan pasal 3235 yang mereka dan itu ditolak. Yang ketiga tentang rehabilitasi ditolak. Yang keempat sekarang sedang berjalan itu tentang pencekalan. Nah, orang kan melihat ini kok jadi dipanjang-panjangin perkara ini, ya kan? Nah, bagaimana pandangan Profesor tentang upaya hukum Roy yang orang dari awal itu sudah mengajukan, daripada kalian bicara di TV debat, ajukan aja pra peradilan. Ya, ketika orang udah lupa soal pra peradilan, tiba-tiba muncullah prapit berseri itu dari Roy Suryo. Menurut Prof sebagai pakar hukum, ini strategi mengulur waktu atau memang ini substansi gitu? Begini, perlu saya jelaskan ya, bahwa satu pokok perkara dari awal tentu nggak sembarangan pihak institusi kepolisian melakukan tindakan apa yang dilakukan. Pertama, pemeriksaan, kemudian barang bukti, dan juga dipanggil para ahli. Kemudian akhirnya gelar perkara. Gelar perkara itu hasilnya apa? Ayo penetapan. Nah, dari LP itu sudah jelas. Jika di tengah perjalanan ada pasal yang tidak terkaitan, karena perbuatan itu berdiri di atas itu, maka perlu diikatkan terhadap pasal itu sampai menjadikan pasal yang mengikat. Bukan pasal dikatakan kemarin ngomongnya didengarnya bahwa itu pasal penyelundupan. Tidak. Selundupan. Karena hasil gelar perkara itu yang dapat dipertanggungjawabkan pasal tersebut adalah yang satu rangkaian gerbong itu atau satu pengikatan. Misalnya gini, contoh ya, tindak pidana 378 3C2 sekarang sudah dirubah 496 dan 498. Tentang penggelapan dan perbuatan ini awalnya perbuatan. Kemudian hasil perbuatan itu adalah menghasilkan sesuatu barang. Betul kan? Yeah. Nah, apakah barang ini dinikmati diri sendiri atau hasil barang itu terbagi dan dipecah-pecahkan dibuat misalnya beli mobil, beli rumah, beli tanah, terus beli emas. Ini bagaimana caranya? Nah, caranya gimana? Itu harus dipasang TPPU. Agar ketika nanti satu perkara dengan pasal tersebut, penegak hukum dapat melakukan tindakan hasilnya dirampas dan dilelang. Disita. Penyitaan. Itu berarti bukan pasal yang misalnya dikatakan dia di media itu selundupan. Tidak, itu sangat salah. Karena penegak hukum itu harus berpikir yang cermat, cerdas, melakukan dan tidak juga boleh sisi kata bahwa si pelaku itu harus, wah diem aja nih. Orang banyak mengatakan, wah enaknya di penjara ya. Berbuat misalnya sekian M, kok dia cuma hanya sekian bulan. Nah terus gimana ya? Banyak orang nanti yang berikutan itu. Makanya itu perlu dilakukan perampasan aset. Seperti itu. Nah, seperti itulah. Makanya TPPU ini kan untuk bagaimana caranya hasil kejahatan itu masuk ke dalam tindakan pelelangan untuk dirampas. Itu kalau yang dipahamin hukum. Kalau misalnya dipakai pribadi, misalnya dia berobat, terus kemudian dia beli motor,
nama pribadi, tetap Bikin dirampas perusahaan. kan, diambil kan. Nah, nanti diambil itu, dikembalikan kepada pemiliknya, kan gitu kan. Kalau misalnya ini hasil uangnya nilainya besar, ada objek tanah, ada apa, bagaimana cara ngambilnya? Kan sulit, harus melakukan tindakan hukum, yaitu dengan TPPU, Oke. seperti itu. Nah, Soal ROI, kan mereka protes itu. Kalau mmm, pencemaran nama baik terus menggunakan undang-undang ITE, unsurnya di mana? Pasal 32, 35 itu menurut mereka tidak relevan untuk dipasangkan di perkara mereka ini. pandangan hukum ya, dia harus baca juga dengan undang-undang itu. Kan penegak hukum ini kan bukan hanya mengada-ngada, berjalan di atas undang-undang. Tanpa undang-undang itu, atas pemikiran-pemikiran itu, dia penegak hukum ini nggak bisa menambahi, tidak bisa juga mengatakan Mengurang-urangi. bahwa ini harus memasang pasal itu. Karena lihat perbuatan pertama, perbuatan dulu. Bagaimana caranya perbuatan itu terorganisir, organisasi melakukan apa yang dibuat. Kalau dia melakukan umpamanya gambar pencemaran nama baik pasal pasal yang dulu, yaitu 310, 315, itu kan merupakan gambar dengan ucapan. Tapi kalau pakai umpamanya pertumbuhan dengan fenomena ini, ITE. hukum ini ada perubahan, ada kemajuan dengan adanya undang-undang elektronik, Ini transaksi ya, elektronik. melakukan sesuatu apa, Hmm. nah itu kan diterbitkan. Bagaimana cara si pelaku ini menggunakan apa hasil kejahatan itu? Itu yang harus dicermati, bukan karena undang-undang itu, bukan. Apa yang dilakukan. Kalau dia nggak menggunakan elektronik, kan nggak bisa dijerat juga. Misalnya dia kan menghina, ditulis pakai surat, kirim surat, apa segala macam, menghina, kata-kata itu kan cuman hanya dikatakan bahwa itu cuman hanya pencemaran aja, hal yang biasa, tudingan-tudingan itu. Tapi ini kan menggunakan elektronik itu, sehingga bahwa masyarakat Indonesia, bahwa itu mereka sudah mengetahui, karena ada sarana dan prasarana itu. Hmm. Nah, bukan di Indonesia saja, bahkan keluar internasional juga akan terbuka. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Kan undang-undang ITE kan sudah ada, tentu diterapkan undang-undang ITE, supaya dia mengerti. Nah, itu nggak bisa katanya. Siapa yang bilang nggak bisa? Karena perbuatan itu yang nyata adalah kamu menggunakan apa, Hmm. dalam bahasa apa, Fasilitas digital dan gitu ya. dengan pemikiran bagaimana, dengan niatnya seperti apa, kan gitu kan? Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tindak di situ, kan gitu kan? Sekarang gini, kita bicara fair-fairan aja. Dalam benak pikirannya untuk berbicara kepada orang, Hmm. ya, menuduh tanpa bukti adalah suatu pemikiran yang menyesatkan orang lain. Enggak, iya, betul, Bener betul, nggak? betul. Bagaimana caranya menyesatkan orang lain? Sehingga orang lain yang dilihat adalah kena pemikirannya. Berarti mereka itu dengan sengaja memikirkan membunuh karakter orang itu. Dengan apa? Dengan adalah elektronik. Hmm. Betul kan? Bisa nggak dengan kata-kata WA? Itu kan masuk gambar. Kalau WA kan nggak menggunakan elektronik, cuma sebagai pelengkap. Tapi kalau diucapkan di dalam elektronik, itu kena elektronik. Karena Oke. sarananya itu yang digunakan. Itu. Undang-undang ITE-nya yang harus dilihat. Bukan pasalnya dilihat. Perbuatan-perbuatan itu tinggal diterapkan. Ini untuk apa? Ini bagaimana lakunya? Ini kemana larinya? Nah itu. Hmm. Lalu kemudian mereka bertanya, emang Pak Jokowi punya dokumen elektronik? Punya dan tidak punya itu. Sebenarnya mereka itu tidak punya hak untuk mengorek pribadi orang. Ya, tidak punya hak juga untuk mengkomentarin orang. Untuk apa ngomentarin orang? Dirinya sendiri aja yang harus dilihat aja, juga diri harus tahu kapasitasnya dia siapa, kan gitu kan? Kalau misal umpamanya dirinya dia dia umpamanya merasa umpamanya dia dirugikan oleh Jokowi, Hmm. kan ada sarananya, Hmm. bener kan? Dia Betul, tuntut sesuai undang-undang, betul kan? betul. Karena apa? Ada komitmen, ada janji, ada apa, ada barang bukti, itu bisa. Tetapi kalau dia mengorek privasi orang lain, tandanya mau apa? Berarti kan perbuatan yang tidak baik di muka umum dengan menggunakan
prasarananya adalah elektronik. Kan gitu kan? Iya. Gampang aja kita lihat, wah ini nggak beres ini, bener nggak? Tapi kita lihat juga sama sekarang ini, ada elektronik itu yang bisa menyamarkan, ya kan? Ada juga sengaja untuk memojokkan seseorang, betul kan? Nah, Betul. itu harus dilihat juga, diperiksa. Apa alatnya? Ada alat khusus, kan gitu. Ini bener nggak? Betul kan? Betul. Kalau ini misalnya, "Ah, ini nggak gambar, nggak ginilah, Mhm. ini nggak ada aslinya, ini nggak bisa juga." Tapi kalau nyata memang itu asli, terus kemudian lakukan itu, ucapan itu dengan tidak wajar, siapa yang mau berdiam diri? Gitu. Nggak bisa. Orang itu umpamanya gini, orang punya pemikiran yang baik, apalagi dia seorang mantan presiden ya. Mhm. Dikata-katain itu siapa yang mau? Dia dihormati oleh negara, bukan bukan seseorang ya. Misalnya bukan bukan dihormati, "Oh, Surya harus hormatin Jokowi," tidak. Tapi mantan presiden ini yang Iya. telah dikukuhkan di masyarakat dengan seluas-luasnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan telah diakui. Betul kan? Seperti itu. Oke. Makanya ini dilihat bahwa ada kesentimenan, ketidakpuasan apa yang dilakukan oleh pihak Presuriyo. Kan kemarin debat tentang undang-undang ITE itu cukup panjang. Betul. Bahkan mereka bilang undang-undang ITE itu untuk transaksi keuangan, Hmm. hanya berlaku untuk itu, tidak untuk dokumen. Tidak. Dia kan ada beberapa bab, ada transaksi Hmm. elektronik, secara bisnis, ya kan? Ada juga transaksi misalnya, kena kepentingan orang yang satu di luar negeri, dia juga bisa tanda tangan digital, betul kan? Hmm. Ada juga transaksi kejahatan-kejahatan, di dalamnya ada perbuatan-perbuatan, kejahatan-kejahatan, itu. Bukan hanya transaksi, bukan Oke. transaksi. Jadi Pengalian. kelengkapan undang-undang itu, pertama adalah tujuannya memudahkan para pengusaha untuk berbisnis, menjalankan transaksi menggunakan elektronik, gitu kan? Ya. Ya, kayak contoh kayak gini. Saya kasih contoh lagi nih. Hukum perdata ini begitu dinyatakan lengkap, setelah selesai mediasi, gagal mediasi, masuk dalam suatu pokok perkara, maka dibuka itu sidang pokok perkara, kemudian jawab-menjawab itu dengan adanya harus menggunakan elektronik, harus dimasukin. Nggak perlu orang ini hadir. Kenapa? Hmm. Untuk menghemat waktu. Karena juga harus menghemat biaya juga oleh si kliennya. Ya. Nggak perlu, yang bisa hadir pada saat pembuktian surat itu di depan majelis hakim, benar dan tidaknya pembuktian itu. Seperti itu acaranya. Jadi Hmm. bukan transaksi misalnya jual beli saja, transaksi memindahkan Uang. uang, transaksi melaporkan Oh, oke. apa, tidak. Transaksi membuat dokumen, tidak. Transaksi itu ada terbagi-bagi, ada perbuatan misalnya bisnis, khusus bisnis, perbuatan dokumen membuat dokumen, ada transaksi umpamanya digital bisa dapat digunakan tanda tangan, karena jarak antara, di luar maupun di dalam, atau yang di dalam negeri juga. Misalnya di Surabaya, Hmm. saya mau pesan ini, dokumennya gimana? Ya kirim Oh, saja. tantangan digital. Nah, nanti digital tanda tangan. Tandanya itu berlaku karena sudah disampaikan ke bersangkutan, tapi disetujui. Nah, itu memudahkan untuk jalannya transaksi. Tapi Oke. transaksi dalam undang-undang ITE juga ada perbuatan, di mana perbuatan-perbuatan itu yang dapat merugikan terhadap antara baik secara individu maupun juga negara. Perjudian contoh, kalau misalnya perjudian dilakukan pakai website, ya, terus kemudian diolah, kemudian dibikin game, menarik duit menggunakan Bitcoin. Hmm. Akhirnya itu kan dianggap itu kan perjudian menggunakan elektronik kan? Ya. Nah, itu namanya bisa dijerat pakai undang-undang Undang elektronik, seperti itu. ITE. Iya, ITE. Oke. Ya, Ini itulah. ini lebih clear ini Iya. jadinya. Nah, kemudian kan orang bertanya-tanya sekarang, Prof. Mmm, Sampai kapan kita menunggu Prapit dari Roy ini? Apa sih batasnya? Kan undang-undang tidak menyebut kuantitas sampai 7, sampai 10, 12 gitu. iya, Tapi secara substansi di mana batasannya, Prof? Jadi kita tahu, oh ini sudah selesai Prapit lu, udah selesai ini. Ini kan
Prapit 4. Dengar-dengar mungkin akan ada Prapit 5. Nah, batasannya apa sebenarnya? Karena undang-undang tidak menyebut jumlah di situ. Masalah Prapit ya, sejak undang-undang belum berubah ya, itu cuman hanya Sekali. menguji hanya sekali yang minta keadilan penetapan tersangka ya, tidak sahnya administrasi itu. Misalnya contoh, ditangkap tanggal 6, kemudian ditahan tanggal 5, kan nggak sinkron kan? Nggak sinkron. Tanggal 6 harus ke tanggal 7, jangan mundur, tapi harus sama. Ya. Beda 1 hari karena 24 jam. Karena institusi negara ini kan institusi kepolisian ini bagi orang yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana, polisi itu berhak mengamankan ya, bahasa mengamankan 2 kali 24 jam. Oke. Ya kan? Ya. Dibuktikan nanti ada nggak perbuatan itu. Ketika perbuatan itu ada, penangkapan itu pertama. Kan dibawa ditangkap nih. Karena membahayakan bagi orang lain, ditangkap dibawa, dibuktikan. Setelah cek 24 jam, ini samakan. Selesai. Tetapi ya pengujian administrasi itu hanya yang bisa diprap itu hanya batasan penangkapan. Ya. Nah, sekarang ini kan KUHP 20 tahun 2025 ya. Dalam KUHP itu memang tidak ada batasnya. Jadi karena lihat keterbukaan ini masyarakat sehingga mengikuti ya, tidak ada batas-batasnya. Nah, sehingga bahwa Prapit ini bisa mengatakan, pertama saya membatalkan dulu tersangkanya. Gitu kan? Jadilah tersangka andai kata dia dapat dibatalkan berarti kan selesai. Betul kan? Yeah. Nah, kemudian tentang penggeledahan ya. Penggeledahan itu harus ada izin dari pengadilan. Kalau sudah ada izin pengadilan itu kan berarti kan selesai. Ya. Bagaimana caranya tekniknya untuk melakukan tindakan itu. Sekarang ini dicicil. Bermacam-macam. Sehingga bahwa KUHP ini sama sekali tidak pernah mendukung bahwa ini berapa kali dilakukan oleh tindak pidana terhadap pelaku. Agar penegak hukum ini sesuai dengan penegasannya yang jelas. Agar tidak membuat kekacauan kegaduhan itu. Nah, di dalam KUHP itu memang tidak diatur. Tapi saya yakin kalau sudah terjadi seperti ini, ada beberapa orang yang sudah mengajukan Prapit berulang-ulang, tentu Badan Peradilan Umum ya, yaitu Mahkamah Agung akan melihat itu. Dia akan suatu saat dia akan menerbitkan perma. Diperbolehkan berapa kali. Iya. Demi keadilan, demi tidak adanya gaduh, demi keamanan dan perlunya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi negara. Karena hak hukum pelapor juga perlu dipertimbangkan. Betul. Ini kan seperti memberi keleluasan kepada terlapor, sementara pelapor kan menunggu juga ini. Betul, iya. Kalau di Prapit. Iya. Tapi sampai ujungnya bahwa Prapit itu tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Kenapa? Prapit itu kan sama juga dengan administrasi. Lihat juga Prapitnya. Kalau Prapit itu seandainya dia belum di P21, belum tahap 2, kan dia akan mencoba namanya, penasaran, mencoba. Ini belum pindah berkas ini sebelum P21 masih di penyidik. Penyidik. Ya ini, ya kan? Nah, tentu terus dia Prapit. Ini dia Prapit ini dia sudah masuk ke dalam pelimpahan perkara. Bahkan udah tahap penuntutan. Benar kan? Iya. Berarti yang Prapitnya ini adalah orang yang tidak memahami tentang adanya pemberkasan itu. Sehingga berkas itu disengajakan untuk melakukan berulang-ulang kali. Makanya saya pernah dengar juga putusan-putusan yang lain ya. Bahwa Prapit ditolak itu karena tidak relevan. Karena berkasnya sudah dilimpahin. Tinggal memasuki perkara. Jadi dia hanya membuat Prapit itu hanya menunda. Jadi cuma strategi mengulur waktu. Betul. Kasihan pelapornya. Ya nggak punya kepastian kan? Iya. Nah, si pelakunya yang diduga kan andai kata dia bukan orang ilmuwan,
ya. Kan cuma sekali. Karena ini pelakunya orang ilmuwan, dia main ubur-uburan waktu, itu nggak ada gunanya. Mmm, Akhirnya pada saatnya dia juga akan masuk ke dalam suatu pokok perkara. oke. Iya, ini pasti keluar kok permanya. Kalau udah begini mendesak pasti keluar. Atau majelis hakimnya melihat keadaan ini suatu saat bisa selesai dengan ada batasnya, gitu loh. Ya, kalau orang masukin dalam gugatan pra-prit, ya tentu silakan saja. Tetapi kan di dalam hukum acaranya itu nanti hakim tuh akan menjelaskan, ya kan? Begitu dibuka bagaimana itu bisa dilihat, Oke. gitu. Ya, oke? Baik, terima kasih Oh, Pak siap. Prof. Hmm. Terakhir nih Pak Prof, pandangan umum Prof sebagai pakar hukum pidana tentang proses yang sangat panjang ini. Catatan kritis Prof, Halim tentang perkara ini. Dari awal sampai sekarang banyak orang bingung. Kalau saya lihat ya, perkara perkara ini dilihatnya kan secara jelas bergulirnya ini kan berkas itu sudah tidak ada dalam penyidik, berkas itu sudah tidak ada dalam kejaksaan. Berkas ini cuman hanya ada nomor perkara di pengadilan sudah Iya. ditunggu. Cuma perilaku pelaku itu yang tidak menyadari. Kan kemarin saya sudah katakan, kalau memang kamu nyata memang itu dibuktikan bahwa ijazah palsu itu, kamu lepas. Kan gitu kan? Kalau ijazah itu asli, berarti nanti kena kevonis. Tinggal bagaimana kamu cara menghadapi dengan arti nuraninya. Kan gitu kan? Dan bagaimana majelis hakim bisa memutus dengan sesuatu perkara itu. Kan gitu kan? Jadi kalau misalnya dia ulur-ulur gitu bukannya arti kata penegak hukum ini berdiam, tidak. Karena penegak hukum ini juga punya strategis. Bukan dia aja punya strategis, penegak hukum juga punya strategis, ya. Nah, cuman saya hanya di sini melihat seorang penasihat hukum, ya. Kita advokat ini dilindungi oleh undang-undang, ya. Kita tahu, kita ngerti hukum dan kita paham hukum. Berilah nasihat-nasihat yang benar dan janganlah diajarkan tidak yang benar. Akhirnya kan membuat kegaduhan juga penasihat hukum ini dianggap dengan sengaja. Apa arti dengan sengaja? Mendorong bersama-sama demi keadilan. Kalau orang menempuh dalam keadilan, sidang pokok perkara, berargumen, buktikan itu bukti surat, dan bagaimana caranya kamu bisa mengomentari yang mana bukti surat itu yang boleh dan tidak. Dan nanti pertimbangan hakim lihat apa pembelaannya, apa dasarnya. Kan gitu aja kan? Ya, hadapi itu. Nggak usah propat prapit. Buat apa itu? Ya memang dia hak dia, tetapi itu bukan suatu pemikiran yang baik. Akhirnya sedangkan dia katanya kan bahwa ilmuwan, Mmm, sebagai peneliti, pakar. pakar, dan tambah juga sekarang kan dia hidupnya kan kena YouTuber gitu kan. Mmm, Nah, bukan itu masalahnya. Kalau orang punya masalah, hadapilah. Hadapi dengan kenyataan. Jika itu nanti terbukti dan tidak terbukti, hakim yang menentukan. Jadi tidak ada kesimpang siuran bagaimana-gimana. Sudah jelas. Saya itu sudah mengatakan bahwa ini sudah ada ya fotokopi diegalisir. Tentu ada aslinya. aslinya. Nah, kemarin saya dengar juga bahwa dipersoalkan tengah dia bilang tanggalnya. Manusia itu pada intinya soal lupa rumlah. Ya, saya sering berperkara karena nggak ada tanggal. Saya katakan, saya lupa. Ya sudah, nggak apa-apa, tulis saja. Selesai. Nggak perlu diberdebatkan soal tanggal. Tanggal itu nggak perlu. Yang penting tanda tangan, stempel, dan itu diakui. Ya, kadang-kadang orang ini sangat kritisnya harus keinginan dirinya sendiri, tapi dia nggak melihat secara horizontal. Mhm. Horizontalnya apa? Melihat secara pemikiran yang bijak, pemikiran yang baik, terus dia berbuat yang baik. Kalau dia seperti kayak terus-terusan begitu, ya, bukan dia bagus, masyarakatnya udah lihat, nggak jelas gitu loh hidupnya.
Akhirnya juga nanti masyarakat yang harusnya mendukung dengan baik, nanti bisa ujung-ujungnya ditinggal sendirian. Coba lihat sekarang ini, kita buktikan. Udah berapa pecah-pecah punya semua pecah-pecah. Ujungnya juga dia tinggal sendiri kan? Bener nggak? Yeah. Nanti tinggal akhirnya, ya wassalam aja kan gitu kan? Nah itu sayang. Akhirnya saya lihat juga dia keadaan situasi. Itu saya lihat. Oke. Ya. Yang Kalau terakhir Pak Jokowi, yang kemarin terakhir itu waktu kena permasalahan dengan saya berdiam di meja saya tetap. Saya pengen tahu orang itu seperti apa dengan saya. Sedangkan saya tidak mengenali dengan dia. Nah terus tiba-tiba dia turun panggung, dia langsung salaman sama saya meluki badan. Minta maaf. Saya katakan, kamu jangan samakan dengan diri orang lain. Kamu nggak kenal saya. Kamu anggap nih saya sampah atau kamu yang sampah, kan gitu kan? Nah itu. Saya bilang jangan kurang ngajar kamu sama saya. Jangan kamu lakukan hal itu. Minta maaf sama saya. Dia bawa itu, saya mantan menteri. Nggak peduli saya bilang. Mau mantan apa kayak apa, saya nggak ada urusan. Mantan kan. Lakuan kamu nggak benar sama saya kan. Harusnya dia kan berbuat manusia yang baik, etiket sopan. Iya. Ya kan? Dengan kata yang bagus. Dan mengajar, apalagi dia kan peneliti. Apa sih peneliti itu? Memberikan aspirasi kepada masyarakat, apa yang dilihat, apa yang dibuat, menjadi manfaat kepada orang lain. Bukan hanya membuat gaduh, ribut. Ributnya nggak jelas. Nggak ada ujungnya. Makanya saya lihat apa yang dilakukan oleh dia, bukan saya bagaimana-gimana. Saya orangnya santai-santai aja. Gitu loh. Kalau dia mau uji ya kita uji. Kita uji juga dianya nanti sekalian. Gitu loh. Bagaimanapun juga kita sama-sama punya ilmu. Cuma ilmu dia kan sama ilmu saya beda. Dia MM. Kalau saya hukum. Kan gitu kan? Ya, harusnya dia sama-sama saling menghormati. Saya hormati dia. Kalau dia nggak hormat kita, emang siapa dia? Kan gitu kan? Saya katakan kemarin juga begitu. Saya bilang jangan coba-coba sama saya. Saya kemarin udah bilang sama dia. Moncongmu tuh nggak bagus. Mulutmu nggak bagus. Bener kan? Yeah. Ini saya bilang nanti kamu saya bawa ke Grogol. Kan gitu kan? Yeah. Kenapa? Pikirannya rasionya itu sudah rusak oleh kebawa informasi-informasi yang tidak jelas. Dan sehingga merusak juga dengan rakyat Indonesia ini oleh karena satu orang itu. Dan saya ingatkan bagi para penasihat hukum, berbuatlah yang baik, berikanlah pendapat-pendapat yang jelas, berikanlah masukkanlah supaya jangan sampai ini terjadi hal-hal menenggelami ya atau membuat sebagai klien saudara ini membuat susah pada kliennya. Yang harusnya karena pakai penasihat hukum dia keseimbangan tuh, nyaman, aman, dilindungi kan. Tapi kalau terus begitu, Anda nggak rugi. Penasihat hukum tuh boleh dipakai, boleh enggak. Besok ya. Tapi klien tenggelam di bawah arus. Masuk penjara. Betul. Tidak obatnya itu. Setelah dia masuk di dalam satu hotel Priodio, emang dia bisa apa? Betul kan? Iya. Itu. Seperti Kalau itulah. Pak Jokowi marah, Pak Jokowi bisa ajukan gugatan baru. Kalau dia panggil saya jamin dia bisa saya habisin. Wah, Pak Jokowi panggil nih Prof. Halim. Ya iya pasti. Saya sudah berkali-kali ada klien saya dicemarin nama baik. Itu pakai apa? Perdata saya hantam. Saya buktikan semuanya. Langsung minta dunia sama saya, minta maaf. Tapi yang penting dia pengusaha. Dia kan ilmuwan. Cocok kan? Kita rontokin ilmuannya dia. Kita uji ilmunya dia. Gitu loh. Pakai gugatan perdata. Gugatan perdata. Bisa jalan paralel. Jalan. Karena kan Jokowi ini kan pihak pelapor. Yang dirugikan. Okay. Kalau terlapor, gugat perdata ini berhenti. Kalau pidana itu sebagai terlapor ada gugatan PMH misalnya atau wan prasasti dilaporkan ya. Ini pidananya berhenti sampai nunggu putusan ini. Tapi kalau pelapor bisa sesukanya. Bisa sesukanya. Saya kasih tahu karena saya sering melakukan hal itu. Tapi banyak orang yang tidak mengerti tentang itu. Maka sesungguhnya jadilah sebagai pengacara dan lawyer yang benar, berpikir ya ke depan,
ya menjalankan tugas dan fungsinya mesti sejeli-jelinya untuk kenyamanan terhadap klien. Oke. Kalau misalnya setelah pidana sudah divonis bersalah, lalu masukin perdata juga, Ganti kerugian. wah babak belur kalau gitu ya. Ada nggak hartanya dia? Ada loh, masa nggak ada? Kalau ada hartanya saya mau juga. Kalau Boleh. tahu punya hartanya udah masukin juga Iya, makan perdata ya? serius. Serius, Jadi langsung jadi abu itu kalau gitu. betul. Udah pidana masuk, Iya. perdata masuk. Pokoknya jangan coba-coba dia berperkara dianggap itu, oh lawyer sih bisanya begini cuak 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 cuak. Saya banyak teman ya, banyak teman ketika ini viral ya apa, mereka ingin mendamping, ikut kadang-kadang gimana, saya bilang jangan. Terus kadang-kadang juga lawyer-lawyer itu pengen sensasi, cari panggung, ingin mukanya dijual. Tapi akhirnya itu salah gitu loh. Kalau saya jadi lawyer, hal-hal itu bagi saya itu udah lewat kali gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Yang penting saya pribadi jadi lawyer harus bisa bermanfaat. Pertama, orang yang membutuhkan ke saya harus bantu kepada mereka. Yang membutuhkan ilmu saya bantu. Dan saya harus kepada negara ini ya memberikan manfaat, menuntun kepada negara ini menuju sesuai undang-undang. Jadi bukan misalnya saya jadi lawyer sesuka-suka kita, ya enggak lah. Enggak akan mungkin terjadi itu. Makanya saya harus jadi lawyer, harus menjadi kontribusi kepada negara. Apa? Membantu persoalan-persoalan masyarakat, menengahi masyarakat, menyelesaikan masyarakat agar negara ini tidak lagi ikut campur kepada persoalan masyarakat ini. Lawyer ini yang akan membantu menopang itu, gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi kalau lawyer yang bagus adalah dia berkontribusi. Harus dijadikan dia menjadi manfaat baik negara maupun kepada yang punya perkara itu. Akhirnya, wah ini bagus nih. Kalau misalnya lawyer itu cuma hanya mensos, berpanggung, YouTube, ya kan? Jelek itu. Nah, saya juga sering lihat beberapa IG ya, lawyer konsultasi begini. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Ya, di dalam kode etik, advokat tidak boleh mengiklankan terhadap lawyer. Tapi sekarang kebablasan. Ada nilainya. Iklan lawyer. Oh, saling menjatuhkan. Saya tertawa aja. Terus konsultasi, begitu tanya nggak bisa apa-apa. Kasih perkara nggak bisa jalan. Bingung lah saya. Jadi kita nih yang udah kawakan biasa-biasa saja. Tapi yang baru ini ya kalau mencermati kode etik advokat tidak boleh memasang iklan di mensos. Itu yang sebenarnya. Tapi ini kebablasan. Balapan. Akhirnya kan nggak jelas. Iya. Ya, itu juga arti kata membahayakan juga kepada klien ya. Begitu klien masuk, lawyernya nggak jelas, ditinggal, rugilah klien itu. Bener kan? Nah, gitu. Nah, jadilah lawyer sejati, jadilah pengacara-pengacara yang handal, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada klien, dan klien itu diberikan penjalannya supaya menjadi manfaat, dan kepuasan batin terhadap klien itu benar-benar bisa terlindungi dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Oke, terima kasih Prof. Oh, siap. Ini penjelasan benar-benar pakar hukum pidana ya. Iya. Ya, semuanya terang. Iya. Itu bahwa kemudian ada yang penjelasan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan orang-orang yang sedang berperkara, itu persoalan lain. Tapi sebagai pakar emang menjelaskan peristiwa hukum itu dari segi kepakarannya. Betul. Dan itu yang baru saja kita. Oke, pemirsa, begitulah obrolan saya dengan Pak Prof. Halim. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini dari Karawaci kan Prof ya? Saya dari Polda. Enggak, domisili Karawaci ya? Karawaci. Karawaci. Dan beliau ini banyak
dipakai oleh pihak kepolisian untuk memberikan penerangan, penjelasan, Betul, ya kan, tentang perkara-perkara yang ditangani. Bahkan betul. udah sering kali jadi saksi ahli ya, Ya Prof? biasa lah. Gitu. Karena itu terima kasih sekali lagi Prof. Dan Sama-sama. buat pemirsa, kadang-kadang dalam perkara itu kayak bebek yang berenang tuh. Bebek itu tahu apa radius dia, kekuatan sayapnya untuk berenang itu tahu. Maka ketika bebek berenang lebih dari radius kekuatan sayapnya, maka bebek itu akan menjadi bebek belur. Begitu juga dalam persoalan hukum, harus tahu kapasitas, posisi kita seperti apa, dan hukum menyediakan banyak sekali fasilitas untuk menyelamatkan kita dari sebuah peristiwa atau jeratan hukum yang sedang menimpa kita. Jadi yang penting adalah menanggapi hukum atau memasuki peristiwa hukum juga dengan perilaku-perilaku yang legal. Jangan kebanyakan gimmick, nanti berbahaya. Kurang lebih begitu ya Prof. Yes, ya. ya. Terima kasih Prof. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sama-sama. Pasti kita pengen kan ekspresi. mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.